Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur SK Movie dimanapun kalian semua berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film Shortcut 2020. Film ini menceritakan tentang perjalanan 5 orang remaja yang usai melakukan liburan. Mereka berniat mengambil jalan pintas agar cepat sampai ke tempat tujuan mereka. Namun pilihan mereka malah berujung dengan malapetaka. Film ini berjudul Shortcut yang dirilis tahun 2020 lalu. Film ini juga memiliki genre horror adventure. Bagaimana kisah keseruan petualangan mereka? Yuk mari kita simak alur cerita selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe tentunya. Matur nuwun. Film ini diawali dengan adegan seorang anak laki-laki berjaket kuning yang sedang berlarian di tengah hutan sendirian. Dia tampak ketakutan dan terluka. Dia terlihat marah dan putus asa. Di suatu tempat di Inggris terlihat 5 remaja yang bernama Nolan, Bess, Reggie, Queenie, dan Carl akan melakukan kunjungan lapangan dengan sopir bus mereka yang bernama Joseph. Di dalam bus mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Carl yang menggoda Queenie, sementara tampaknya Nolan menyukai Bess, dan Reggie yang usil hanya duduk di belakang sambil merengut. Tiba-tiba di jalan ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Kemudian Joseph memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda dan masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanan bus mereka harus berhenti kembali karena ada rusa yang mati di tengah jalan. Joseph pun harus keluar dari bus untuk memindahkan seekor rusa yang mati dari tengah jalan itu. Ketika dia kembali ke bus, tiba-tiba dia disandra di bawah todongan senjata oleh narapidana yang melarikan diri. Kemudian Carl teringat ketika sedang makan malam dengan ayahnya. Ketika itu dia membicarakan sebuah berita tentang seorang narapidana yang kabur dari penjara. Ternyata narapidana itu bernama Pedro Minghella. Pedro membajak bus dan menuntut semua orang mengikuti perintahnya. Dia juga memaksa mereka untuk membuang ponsel mereka keluar dari dalam bus, sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk meminta bantuan. Joseph mengemudikan bus hingga larut malam sampai mereka memasuki terowongan, di mana bus itu tiba-tiba mogok. Kemudian Pedro memaksa Joseph untuk mencoba memperbaikinya dengan menyandra Queenie. Saat Joseph mencoba turun dari bus, semua lampu di terowongan tiba-tiba padam. Dalam keadaan yang pekat, terlihat hanya lampu depan bus yang menyala. Saat ingin memperbaiki bus, tiba-tiba Joseph melihat sosok misterius di dalam terowongan. Joseph pun mencoba untuk memeriksanya. Saat dia cukup dekat, sosok itu berdiri dan langsung menyerang Joseph. Atas kejadian itu, Joseph pun terbunuh. Kejadian itu membuat para remaja yang berada di dalam bus menjadi ketakutan. Lebih buruknya lagi, kunci bus itu dibawa oleh Joseph. Kemudian Pedro memilih Carl untuk pergi dan mengambil kuncinya sambil menodongkan pistol. Tak disangka Bess tiba-tiba keluar dari bus untuk mengambil kuncinya. Perlahan namun pasti, akhirnya dia berhasil mengambil kunci itu dan kembali ke bus dengan selamat. Di dalam bus, Pedro memaksa Reggie untuk mencoba menyalakan mesin bus itu, tentu saja dengan pistol ditodongkan di kepalanya, Lur. Tetapi mesin bus itu tidak mau juga menyala. Kericuhan pun terjadi di dalam bus, setelah Reggie berhasil merebut pistol dari tangan Pedro, namun hal itu tak bertahan lama karena Pedro berhasil merebut pistol miliknya kembali. Karena tiba-tiba ada suara dari atas bus. Merasa muak dengan semua itu, Pedro pergi keluar untuk mencoba membunuh binatang itu. Saat di dalam bus, para remaja itu mendengar suara tembakan dan suara monster di atas bus. Hal itu membuat mereka semakin panik, marah-marah tidak jelas dan putus asa. Saat suasana kalut, tiba-tiba monster itu muncul dan menunjukkan kepala Pedro yang penuh lumuran darah dari jendela bus. Tentu saja hal itu membuat mereka semua semakin panik. Kemudian mereka semua berusaha menyalakan mesin bus itu kembali. Namun tetap saja mesin bus itu tidak mau menyala. Kemudian monster mengerikan yang terlihat seperti serangga raksasa dengan gigi tajam dan rambut panjang itu berhasil masuk ke dalam bus. Beruntungnya Bess yang saat itu memegang senter kemudian menyalakan dan mengarahkan senter itu tepat di wajah monster. Dari sinilah mereka mengetahui kalau monster itu takut dengan cahaya terang. Untungnya para remaja itu berhasil melarikan diri lewat pintu belakang bus yang berhasil terbuka.
Mereka pun langsung berlari menelusuri terowongan, dan ternyata terowongan itu menuju ke sebuah labirin. Para remaja itu pun langsung menelusuri labirin itu. Di suatu ruangan, mereka berhasil menemukan peta labirin itu. Sambil beristirahat, mereka membaca peta dan mendiskusikan bagaimana cara mereka agar bisa keluar dari tempat itu. Saat itu juga tiba-tiba Queenie merasa kebelet pipis dan meminta salah satu dari mereka menemaninya. Saat itu yang mengantar Queenie adalah Reggie. Sesampainya di tempat pipis Queenie, dia menyuruh Reggie untuk berbalik badan dan menjauh. Namun ketika Reggie kembali berbalik, Queenie sudah menghilang. Reggie pun langsung pergi berlari untuk memberitahu Carl tentang apa yang sudah terjadi. Mendengarkan hal itu, kemudian mereka berdua langsung bergegas mencari Queenie. Beberapa saat kemudian mereka menemukan Queenie yang sedang disantap oleh monster itu. Dengan penuh keberanian, Reggie melawan monster itu sendirian. Sementara Carl dan Queenie disuruh pergi dari tempat kejadian. Di saat Reggie akan disantap oleh monster, Nolan dan Bess berhasil menemukan ruang kontrol dan menyalakan semua lampu yang ada di dalam labirin itu. Monster yang takut dengan cahaya kemudian langsung menghilang entah kemana lur. Setelah Nolan dan Bess mengejar Reggie, Carl dan Queenie, mereka menunjukkan kepada ketiganya semua bukti yang mereka temukan. Ternyata semua itu milik seorang pria bernama Giulio Sarpi, yang pada tahun 1971, dia adalah anak laki-laki yang terlihat dalam pembukaan film. Dia kehilangan adik perempuannya yang bernama Isabella. Mereka berdua adalah kakak beradik yang suka bertualang. Suatu hari ketika mereka berdua bertualang di dalam hutan, mereka menemukan sebuah terowongan yang misterius. Namun saat Sarpi sedang fokus melihat peta, Isabella masuk sendirian ke dalam terowongan itu. Tak lama setelah Isabella masuk ke dalam terowongan misterius itu, tiba-tiba Sarpi mendengar suara teriakan dari dalam terowongan. Sarpi yang melihat kejadian itu langsung lari meninggalkan adik perempuannya. Sarpi menghabiskan 40 tahun mempelajari makhluk itu dan belajar bagaimana mengalahkannya hanya untuk berakhir terbunuh olehnya. Mayatnya ditemukan oleh para remaja di salah satu sudut ruangan. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana yang dibuat oleh Sarpi. Menurut mereka sudah waktunya mereka membunuh monster itu. Kemudian mereka menyusun rencana dan akhirnya menemukan cara untuk memikat makhluk itu ke arah mereka. Lalu mereka pun memulai rencananya dengan cara menjebak monster itu masuk ke dalam ruangan. Di mana di dalam ruangan itu sudah terpasang mesin pemancar cahaya yang sangat terang. Mesin itu diciptakan oleh Sarpi beberapa tahun yang lalu. Mereka menggunakan sobekan baju milik Queenie yang sudah terkena darah. Namun saat monster itu datang, tiba-tiba tuas untuk menyalakan generator itu macet lur, sehingga listrik tidak bisa menyala. Namun saat monster itu fokus mengejar Queenie, saat itu pula Nolan berhasil menarik tuas generator itu. Kemudian Carl langsung mendorong monster itu dan menyuruh Bess dan Queenie lari. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar. Sementara Reggie, Nolan, dan Carl langsung lari menyusul Queenie dan Bess. Hal itu membuat makhluk itu mengejar mereka semua. Dan berhasil membakar monster itu dengan obor yang dibawanya. Alhasil monster itu tewas terbakar. Para remaja itu pun berjalan bersama menuju kota untuk mencari bantuan. Beberapa waktu kemudian, pihak berwenang datang ke terowongan untuk menyelidiki kisah remaja tersebut. Terlihat seorang detektif masuk dengan membawa senter. Namun lampu senter tiba-tiba padam. Dia mendengar suara berderak dari makhluk itu, yang kemudian monster itu muncul di belakang detektif tersebut. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah menyaksikan alur film ini dari awal sampai selesai. SG Movie undur diri, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.